Dan apel gabungan ini untuk yang kedua kali ya di masa PJ Bupati ini. Benar nanya dua kali sudah? Dua kali. Persiapan apel gabungan ini sudah diatur sedemikian rupa. Dapat kita saksikan baris sebelah kiri dan sebelah kanan dari peserta upacara apel ini. Sedangkan nampak dari kejauhan itu peserta apel pas di belakang bendera merah putih itu adalah para eselon 2. Dan sebelah kanan itu ada barisan Pol PP, ada Dishub, ada Korprinya, dan berada di sebelah kanan juga. Demikian dokumen singkat apel gabungan pagi hari ini. Terima kasih. Seluruh peserta apel gabungan saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan juga yang menegaskan beberapa hal, termasuk juga menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama mengenai kedisiplinan. Saya memonitor dan mendapatkan informasi bahwa kedisiplinan sudah cukup baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Namun demikian masih terdapat pegawai yang tidak hadir dan hanya yang ada bukan secara fisik, hanya ada absennya saja. Ini informasi yang kami peroleh. Oleh karena itu, mengingat kedisiplinan ini bagian yang tidak terpisahkan dengan keberhasilan pencapaian kinerja. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh kepala OPD dan jajaran untuk disiplin, taat azas, taat aturan, termasuk taat pada ketentuan jam dan hari kerja. Itu yang pertama terkait dengan disiplin. Kemudian ini juga terkait dengan disiplin melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Kembali lagi saya mencermati kinerja pelayanan. Kalau tadi kinerja terkait dengan kehadiran, ini mengenai kinerja pelayanan. Saya mendapatkan informasi dan saya telah konfirmasikan dan juga melakukan sidak di berbagai tempat pelayanan publik. Alhamdulillah pada umumnya telah baik. Seperti di Dukcapil diantaranya melakukan pelayanan dengan baik. Saya uji, saya turun, saya duduk bersama masyarakat di halaman parkir perkantoran, saya tanya, menunggu atau ada pungutan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah baik. Kemudian seluruh ketentuan mengenai pelayanan publik khususnya di bidang Dukcapil telah dilaksanakan dengan baik dan diterapkan dengan baik pula. Hanya saja memang di sisi kualitas pelayanan yang khususnya terkait dengan jam atau lamanya waktu pelayanan. Kemudian juga pada kinerja pelayanan perizinan di PTSB, kami telah melakukan sidak, mencermati situasi kantor, melakukan wawancara atau komunikasi dengan seluruh pegawai dan juga ada rekan-rekan atau warga kita mengurus izin. Alhamdulillah umumnya baik. Namun demikian banyak informasi yang kami peroleh dan saya belum meyakini itu sesungguhnya. Namun pada kesempatan ini saya ingin menegaskan dan menginstruksikan, yaitu saya melarang adanya pungutan di luar ketentuan perundang-undangan. 2 hari yang lalu ada informasi, 3 hari yang lalu kemarin di media massa adanya pungli di suatu tempat. Oleh karenanya kesempatan yang terhormat ini saya instruksikan untuk tidak melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang kedua terkait dengan
disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, ini juga terkait dengan disiplin menghadapi tahun politik dan ketentuan perundang-undangan mengenai ASN yang harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu orang maupun partai politik. Oleh karenanya, mari kita disiplin menjalankan ketentuan undang-undangan yang terkait dengan larangan ASN berpolitik agar kita tidak melanggar ketentuan dimaksud. Terkait hal ini, saya tegaskan pada kesempatan ini untuk kepada seluruh kepala OPD dan jajaran serta camat, lurah, dan juga tentunya Kades untuk tidak berpolitik praktis dan netral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan tahun politik. Saya tidak bisa menegaskan lebih lanjut, pasti paham masuk netralitas ASN dalam pelaksanaan dalam tahun politik 2024. Yang keempat, terkait dengan disiplin, saya minta kepala OPD dan jajaran hingga camat, lurah, kades ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan seluruh pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya tidak mau ada hal yang sesungguhnya dapat cepat dilakukan tapi tidak dilakukan karena ada motif atau mensrea tertentu. Sekali lagi saya minta, yuk kita laksanakan solusi dengan disiplin dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para peserta pergabungan yang saya banggakan, hal lain pada kesempatan ini ingin kami sampaikan terkait dengan kinerja Pagu APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2024 sebesar lebih kurang 2,5 triliun rupiah. Pada tanggal 30 September 2023 atau akhir triwulan 3 tahun anggaran 2023, realisasi anggaran baru mencapai 56%. Baru mencapai 56% atau 1,4 triliun rupiah lebih kurang. Sehingga memperhatikan hal ini, terdapat sisa anggaran yang belum direalisasikan sejumlah lebih kurang 1,1 triliun rupiah. Namun demikian, mencermati realisasi fisik ternyata sudah terdata di, kami tadi dapat informasi dari Bapeda, itu realisasi fisik sudah mencapai 72%. Nah, terkait hal ini dan mengingat kita telah memasuki bulan pertama di triwulan 4 tahun anggaran 2023, ini perlu kami sampaikan bahwa yang idealnya realisasi anggaran di triwulan 3 itu adalah 75%. Melihat gap yang cukup jauh, ini hampir 19% lebih kurang. Nah, ini kita perlu melakukan langkah-langkah untuk percepatannya. Oleh karena itu, saya instruksikan yang pertama Pak Sekda dan TAPD segera berkoordinasi dan segera menuntaskan APBD perubahan 2023 sehingga dapat segera dilaksanakan untuk pencairan yang secara fisik realisasi sudah mencapai 72%. Yang kedua, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk lebih aktif dalam pencapaian target pendapatan, karena sisi pendapatan ini sangat berkaitan dengan
sisi belanja. Kalau uangnya tidak tersedia, maka OPD tidak dapat melakukan pengajuan pencairan anggaran. Yang ketiga, saya juga instruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan segera pula melakukan pertanggungjawabannya atau meng-SPJ-kan sesuai ketentuan dan harus akuntabel. Sekali lagi ulangi, saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan dan wajib akuntabel. Kemudian, ini terkait dengan yang keempat hal yang saya sampaikan, yaitu mengenai pemeriksaan BPK. Tolong seluruh kepala OPD dan jajaran ini agar betul-betul concern dalam memenuhi permintaan data dan informasi yang dimintakan oleh tim BPK. Jangan pernah menunda permintaan data dan informasi yang diminta oleh BPK RI, karena sangat penting. Dan umumnya kalau kita lamban dalam berikan data, ini dapat terindikasi bahwa ada kegiatan yang memang dipandang atau dianggap oleh teman-teman BPK ini tidak memadai pertanggungjawabannya. Ini terkait dengan pesan BPK. Kemudian pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan mengenai target kinerja, dalam hal ini adalah indeks kinerja baik utama IKK maupun IKK dan IKP. Saya minta kepada seluruh OPD, kepala OPD dan jajaran untuk betul-betul memperhatikan seluruh IKU, IKK dan IKP yang menjadi beban atau penugasan yang harus dipenuhi oleh seluruh OPD tersebut. Saya instruksikan agar betul-betul segera dilaksanakan dan melakukan segala upaya untuk mencapai target IKU, IKK dan IKP masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya ingin garisbawahi bahwa target realisasi anggaran saya minta kepada seluruh kepala OPD ini agar terrealisasi sampai dengan akhir tahun minimal 95%. Selanjutnya untuk target IKU, IKK dan IKP tidak dapat ditawar, wajib tercapai 100% di masing-masing OPD. Hal ini sangat penting dan saya ingatkan dari sekarang, ini bagian dari evaluasi kinerja dan evaluasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peserta atau gabungan saya hormati, ini cukup lama, izin nanti mungkin persepadan saya akan tugas kami lanjut. Besok paling lambat saya minta kepada seluruh kepala OPD untuk menyerahkan dan mengusulkan quick wins atau program unggulan yang akan dicapai atau yang ditargetkan dicapai paling lambat tanggal 18 Desember atau 17 Desember 2023. Saya tunggu minimal masing-masing OPD ada satu quick win. Sekali lagi, quick win ini merupakan program, silakan apakah sudah direncanakan sebelumnya maupun yang bersifat inovasi. Namun sudah garis bawahi harus tercapai paling lambat tanggal 18 Desember 2023. Kemudian saya juga minta kepada seluruh kepala OPD dan jajaran, kebetulan hari ini ada pembahasan mengenai rencana atau target rencana untuk penyusunan RPJPD dan hal terkait dengan dokumen perencanaan daerah. Saya minta juga dalam kesempatan tersebut agar seluruh OPD juga merencanakan target yang wajib dicapai sampai dengan bulan bulan Juni 2024 dan jangka
panjang sampai dengan bulan Desember atau akhir Desember 2024. Ini dalam konteks perencanaan target kinerja atau target berkaitan dengan realisasi anggaran dan kinerja dalam periodisasi pejabat Bupati Kabupaten Banyuasin. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan seluruh pegawai dan peserta apa yang saya hormati, saya telah menginstruksikan kepada Pak Sekda, dan saja Pak Sekda telah mengarahkan juga dan berkoordinasi dengan Kepala DPKAD agar TPP dapat direalisasikan untuk 13 bulan. Saya mencermati dari sisa anggaran yang ada masih memungkinkan untuk merealisasikan, namun rekan-rekan sekalian, masih ada satu tahapan lagi, yaitu kita akan berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan dukungan dalam rangka pencairan tunjangan TPP sehingga 13 bulan. Mudah-mudahan lancar. Hari ini Pak Sekda saya minta untuk berangkat ke Jakarta. Besok pagi beliau akan berkonsultasi bersama Kepala DPKAD. Mudah-mudahan bisa. Tapi saya yakin ini bisa. Karena sesuai ketentuan memang ini sudah memungkinkan untuk 13 bulan dieksekusi. Itu sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Terkait hal ini juga, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap semangat, tetap concern, khususnya berkenaan dengan reformasi birokrasi dan target-targetnya. Karena saya berencana dan juga tentu sangat terkait dengan penerimaan yang dilakukan upaya secara maksimal oleh Kepala Bapenda, yaitu saya mencermati masih begitu kecil TPP pegawai di Kabupaten Banyuasin. Karena itu saya minta yuk kita semangat, penuhi semua target NLB. Kita harus disiplin, jangan sampai terjadi banyak temuan, dan doakan kami di jajaran pimpinan dapat mengupayakan agar TPP dapat meningkat lebih dari apa sekarang. Siap untuk kerja keras? Siap. Kerja cerdas? Siap. Kerja tuntas? Siap. Kerja ikhlas? Siap. Baik, satu lagi, mari kita kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan Banyuasin maju di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.